Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhadi dengan NIM 114236026. Kali ini pada video uji praktikum sistem informasi lingkungan, saya akan membuat ataupun membahas tentang cara 5 mengenai cara pembuatan layout pada aplikasi ataupun software ArcGIS. Di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi ArcGIS-nya. Langkah pertama kita bisa masuk ke My Templates, Blank Map, dan klik OK. Kemudian pada layar kita klik kanan, masuk ke bagian Properties. Di bagian Properties kita ke koordinat sistem dan masukkan WGS 1984 UTM Zone 49S. Apply OK. Kemudian langkah kedua kita bisa masuk ke layar lagi untuk menambahkan data, add data. Di sini kita masukkan data cara 5 yang kita perlukan. Data cara 5. Yang pertama itu adalah jalan. Jalan. Tentang sungai, sungai, kontur, dan jalan. Jalan. Kemudian batas kabupaten, dan peta rawan bencana pada cara 4. Setelah itu kita bisa masuk ke peta rawan bencana tanah longsor. Kemudian kita masuk ke properties. Kemudian ke bagian simbologi, kategori. Di sini kita masuk ke value field. Value fieldnya itu adalah kelas bencana untuk kelas KB. Kelas KB dan add all value. Dan kita sesuaikan warnanya yang pertama period green untuk rendah dan sedang yaitu solar yellow. Kemudian bisa kita klik apply. Oke. Kemudian masuk ke geoprocessing, ke dissolve. Di sini input dissolve-nya adalah batas desa. Dan kita pilih untuk dissolve file itu adalah kecamatan. Dan outputnya kita masukkan ke acara folder acara 5 yaitu batas kecamatan. Kita save. Lalu kita oke. Setelah dilakukan dissolve, kita bisa masuk ke batas kecamatan, masuk ke bagian kotakannya. Di sini fill color kita ganti ke no color, dan untuk masuk kita edit simbol, di mana di edit simbol kita masuk ke bagian outline, ke style reference, add style to list, dan kita masukkan simbol RBI yang telah kita punya. Lalu kita open. Oke. Di sini kita masuk ke batas kecamatan, edit simbol batas kecamatan, uncheck list yang warna kuning, ataupun berubah warna kuning menjadi warna putih, dan dengan ketebalannya itu 2. Lalu klik OK. Setelah itu kita masuk ke batas kecamatan lagi, masuk ke bagian properties, ke bagian label. Di sini label fieldnya kita masukkan kecamatan, label feature kita checklist, dan kemudian font TNR kita masuk ke simbol, ganti ke time new roman dengan ukuran 8, dan masuk ke edit simbol, mask, klik halo. Oke. Oke. Masuk ke bagian plus menu properties, untuk polygon settingnya alias horizontal dan duplicate labelnya ke remove duplicate label. Oke. Apply. Oke. Setelah itu kita masuk ke kabupaten kota, klik kanan kabupaten kota. Di sini filternya menjadi no color. Terus masuk ke bagian simbol, edit simbol, ke bagian outline, batas kabupaten kota, terus edit simbol, dan ketebalannya 3, lalu klik OK. Masuk lagi ke bagian kabupaten kota, masuk properties, masuk ke label, label dengan label feature kita checklist, label filternya kabupaten kota, dan masuk ke bagian simbol. Di sini fontnya kita ganti time new roman dengan ukuran 8, edit simbol, ke bagian mask, klik halo, OK. Kemudian OK, placement properties, remove duplicate label dengan polygon settingnya juga harus horizontal, lalu apply dan klik OK. Kemudian kita bisa klik kanan pada jalan, masuk ke bagian properties, ke bagian simbologi, kategori, value fieldnya kita masukkan remark, dan uncheck list all other value, kemudian kita add all value, yang kita masukkan adalah jalan kolektor dan jalan lain. Jalan kolektor dan jalan lain. Oke. Kemudian masuk ke bagian jalan kolektor, kita ganti ke simbolnya menjadi jalan kolektor yang sesuai dengan peta sesuai dengan simbol RGB. Jalan kolektor, edit simbol, terus masuk ke color dengan more color, RGB, ya dengan angka 255, 102, 255. Kemudian dengan ketebalan 2. Oke. Kemudian ke jalan lain, masukkan jalan lain, edit simbol, more color, RGB, sama 255, 102, 255, 102, 255. Dengan ketebalan 1. Oke. 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 Kemudian masuk ke geoprocessing, masuk bagian clip, input clipnya yaitu kontur, clip feature-nya yaitu peta rawan bencana, terus outputnya kita masukkan ke dalam folder yaitu clip kontur. Kita tunggu bentar. Kita masuk ke bagian clip kontur, kemudian open attribute table, kita masuk ke bagian additional table, add file,
Kemudian dari add kita masukkan keterangan IK dengan tipenya float dan klik OK. Di sini sudah ada angka IK-nya, jadi tidak perlu untuk menambahkan keterangan IK. Kemudian dari IK kita masuk ke file kalkulator, kemudian masukkan rumus file KNT sama dengan spasi mod sama dengan 50. Klik OK. Lalu setelah itu kita masuk ke kemudian dari klik kita masuk ke properties, ke bagian simbologi kategori, di mana di value file-nya kita ganti IK dan add all value. Untuk satu kita ganti ke electron volt dengan ketebalan 2. Dan untuk 0 kita ganti juga warnanya electron volt tapi dengan ketebalan 1. Kemudian pada label kita masuk ke label label feature kita checklist, metodenya kita ganti ke define. Terus dari define class itu kita masuk ke SQL query dan masukkan rumus IK sama dengan get unique value min 1. Lalu klik OK. Dan untuk label filenya kita ganti ke file KNT. Terus expression, di expression ini kita masukkan rumus file KNT sama dengan file KNT tambah M kecil spasi M kecil. Kemudian OK. Area yang kita ganti ke time Newman dengan ukuran 8 dan masuk ke simbol kan label, masuk ke simbol, edit simbol, mas, halo, kemudian OK, plus properties. Di sini orientation curve dan posisinya itu underline. Kemudian remove duplicate label, OK, lalu kita apply. Kemudian kita masuk ke sungai, klik sungai properties, kemudian ke bagian simbologi kategori, kemudian value-nya itu remark, kemudian value-nya itu adalah remark, dan kita checklist all other value-nya, kemudian kita add all value dan masukkan sungai. Oke. Kemudian pada sungai kita kasih simbol RBI untuk sungai. Kemudian klik apply. Oke. Kemudian masuk ke insert, kita masukkan data frame. Pada data frame kita klik kanan properties terlebih dahulu, ke koordinat sistem dan masukkan WGS 1984 apply dan klik OK. Kemudian klik kanan lagi, masukkan add data. Yang kita masukkan yaitu batas provinsi. Kemudian juga kita copy paste pada layer yaitu peta rawan bencana tanah longsor. Lalu kita paste layer. Nah, setelah itu masuk ke kotak batas provinsi. Setelah batas kotak provinsi kita masuk ke current simbolnya itu kita ganti ke lemongrass. Setelah ganti ke lemongrass, outline-nya itu adalah no color. Dan masuk ke edit simbol. Dalam edit simbol itu kita masukkan outline, style reference. Setelah itu kita masukkan batas provinsi. Oke. Dan dengan ketebalannya 2. Klik OK. Masuk ke batas provinsi, masuk ke bagian properties. Kemudian pada label, masukkan label field-nya itu adalah provinsi. Label field-nya index layer dan metodenya sama. Masuk ke bagian edit simbol. Di edit simbol kita masuk ke mas dan klik halo. Oke. Dan kita ganti formatnya ke Time Newman dengan ukuran 12. Dan oke, masuk ke placement properties. Di sini polygon settingnya harus horizontal dan duplikat labelnya remove duplicate label. Klik OK. Apply. Kemudian pada peta rawan bencana tanah longsor kita masuk ke properties. Masuk ke bagian properties. Masuk ke bagian simbologi. Kemudian pada simbologi kita warna kemiringan lereng yang ada 2 ini kita samakan menjadi solar yellow. Lalu klik OK. Kemudian setelah itu kita masuk ke kanan pada bagian kosong putih, kita masukkan data frame properties, masukkan WGS 1984, masuk ke bagian frame, kemudian background, masukkan LT blue. Terus setelah itu klik apply dan OK. Kemudian setelah itu bisa kita tambahkan keterangan pada wilayah biru ataupun teal blue ini sebagai simbol laut, di mana di atasnya itu adalah Laut Jawa dan di bawahnya Samudra Hindia. Kemudian kita masuk ke teks dan masukkan teks. Laut. Kemudian change simbol dengan ukuran Time Newman, ukuran 12 dan kita italic dengan warnanya itu lapis lazuli. Kita klik OK. Apply.
Kemudian kita copy paste, kita tahan di bawah, ganti Samudra Hindia, apply dan oke. Setelah itu, setelah kita menambahkan keterangan untuk laut Jawa dan Samudra Hindia, kita bisa masuk ke layout view. Di sini layout view-nya kita masuk ke, tunggu sebentar. Kemudian kita klik untuk pack and sebelum itu kita activate terlebih dahulu layer yang di atas. Kemudian klik kanan dan kemudian kita bisa klik untuk pack and print setup. Kemudian di size-nya kita ganti ke kita mengganti orientasi ke landscape. Kemudian letternya itu kita ganti ke A3. Terus lalu kita bisa klik OK. Kemudian langkah selanjutnya itu kita bisa menambahkan garis bantu untuk mempermudah kita dalam melakukan pembuatan layout. Kemudian kita bisa membuat garis bantu untuk mempermudah kita dalam membuat layout. Tambah 3 cm. Kemudian tambah lagi 1. Setelah kita bikin garis bantu, kita bisa terlebih dahulu untuk mempermudah pengerjaan, kita bisa cari semua layar yang ada di tabel konten. Kemudian kita geser ini ke dalam ataupun ke kanan. Dan kita atur sesuai dengan garis bantu yang ada. Kemudian setelah kita bisa bikin garis bantu dan setelah cari semuanya, kita masuk ke bagian rectangle. Kemudian kita bisa membuat kotakan pada layout yang ada di dalam. Setelah itu kita klik 2 kali properties. Nah, di properties kita masukkan outline wheel-nya 1, terus fill color-nya no color, dan outline-nya menjadi warna hitam. Terus kemudian kita apply dan klik OK. Setelah itu kita bisa checklist layer fill contour, jalan, sungai, kemudian batas kecamatan, peta rawan bencana tanah longsor, dan batas kabupaten kota. Setelah itu kita sesuaikan skala yang kita gunakan agar jarak penyelesaian kita dapat terlihat. Kemudian klik kanan pada peta, masuk ke bagian properties lagi. Kemudian masuk ke grid, new grid, masuk ke untuk ini kita masuk ke master grid. Setelah itu kita masukkan next untuk arahnya di mark and label. Sekarang kita ganti dengan warna masket. Kemudian klik OK. Setelah itu masuk bagian next, belum, back, properties. Oke, next, masuk bagian properties. Di sini kita masuk bagian axe, kita checklist semua yang ada di sini. Kemudian masuk ke bagian label, additional properties. Number formatnya kita ganti menjadi 0. Number format kita ganti menjadi 0. Oke. Dan fontnya kita ganti Times New Roman. Klik OK. Kemudian fontnya dengan ukuran 8. Setelah itu kita klik apply, oke, apply dan oke. Kemudian setelah itu kita bisa menambahkan teks MU dan FT untuk memperjelas ataupun menambah keterangan yang ada di grid masing-masing kontur. Kita masuk ke sini, kita klik MT dengan change symbol, time New Roman dengan size 8, edit simbol, masuk bagian mas dan tulisannya kita klik follow. Kemudian kita klik OK, apply. Kalau kita atur, sebelum itu kita perlukan garis bantu untuk meluruskan keterangan ini. Setelah itu kita bisa copy,
Bisa apply udara juga. Bisa. Kemudian kita juga memberikan untuk bagian kiri dan kanan yang vertikal dengan keterangan MU. Kita masuk ke bagian teks, add text ini, masukkan MU. Justify terlebih dahulu, change symbol, edit symbol. Di sini kita masukkan emasnya halo terlebih dahulu, oke. Ganti ke time new moment, ukuran 8, klik oke, apply, dan oke. Kemudian rotate flip terlebih dahulu, jadi rotate left, dan kita beri ke seluruh keterangan yang ada di peta. Setelah kita memberikan keterangan MU dan MT, langkah selanjutnya kita bisa masuk ke bagian rectangle untuk membuat kotakan pada keterangan. Masuk ke rectangle, kemudian kita tarik, kemudian klik kanan, masuk properties, klik kanan, properties, kemudian ke bagian properties, klik kanan, di simbol area. Untuk fill colornya itu kita ganti menjadi no color, outline-nya itu menjadi hitam dengan ketebalan 1, apply, lalu kita klik oke. Langkah selanjutnya, kita bisa masukkan logo kampus atau logo UPN dengan cara insert, kemudian masuk ke picture, cari logo UPN yang telah kita download. Setelah itu, kita bisa masukkan keterangan add text, masukkan keterangannya itu adalah jurusan teknik lingkungan, fakultas teknologi mineral dan energi, UPN, veteran Yogyakarta. Kemudian kita justify terlebih dahulu dan masuk ke change symbol, edit symbol. Di bagian font kita ganti time new roman dan size-nya itu ya itu 12, ya 12. Kemudian oke, kita atur. Sebelumnya kita bisa membuat garis bantu terlebih dahulu untuk membatasi logo dan keterangan jurusan. Dan menambahkan garis tengah di vertikal. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian rectangle dan kita ganti ke line. Lalu kita tarik garis untuk membatasi. Kita bisa copy. Kemudian kita bisa memasukkan keterangan selanjutnya, yaitu kita bisa add text, masukkan teks peta rawan bencana longsor. Kemudian kita change simbol, ganti menjadi timing roman, ukuran 12, keterangan bold, dan kita klik oke, apply. Dan kita add text kembali. Kita masukkan daerah penelitian kita, yaitu Kecamatan Padang, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Justify, change symbol, timing roman, ukuran 10, klik oke, apply. Dan kita bisa tambahkan garis. Kemudian kita langkah selanjutnya itu kita bisa masuk ke bagian insert, masuk ke bagian scale not arrow. Di sini kita pilih extreme not 3, masuk ke bagian properties, oke. Kemudian kita ulang lagi not arrow, oke. Kita atur. Kita atur besarannya. Terus setelah itu kita add text. Kita bikin keterangan U, change symbol, kita ganti edit symbol. Sini font kita tetap New Roman dengan ukuran 12, masuk ke bagian Hamas dan klik halo, kemudian oke, apply, oke.
Setelah itu kita masuk lagi ke bagian insert, masuk ke bagian scale bar. Di sini kita pilih alternative scale to, masuk ke bagian properties. Untuk nomor divisinya kita ganti ke 7 dan nomor of subdivision 0, dan untuk adjust revisinya itu adalah adjust width. Kemudian division unitnya mile, centimeter. Kemudian label posisinya after bar, label ininya centimeter, dan separat. Kemudian sebelum kita masuk ke scale bar, kita harus masuk ke scale text terlebih dahulu. Kita insert, masuk ke bagian scale text, dan untuk scale text itu kita pilih absolute scale, dimana kita masuk ke bagian properties. Terus untuk style itu adalah relatif, patch unitnya yaitu centimeter, mark unitnya itu kilometer, dan separatannya itu adalah titik 2. Kemudian kita kemudian kemudian kita ganti formatnya terlebih dahulu, Times New Roman ukuran 12. Lalu kita bisa klik absolute scale, bagian properties, kita masuk ke relatif, patch-nya itu adalah centimeter, di sininya kilometer, mark unit. Untuk separatannya itu adalah sama titik. Lalu kita apply, klik OK. Masuk ke bagian properties, dan di sini kita format size position. Lalu pada style text properties-nya, style-nya kita ganti ke absolute, lalu kita apply, lalu kita klik OK, dan kita atur. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu masuk lagi ke bagian insert, masuk ke scale bar. Scale bar yang kita gunakan adalah alternatif scale bar 2. Kemudian masuk ke properties. Di sini scale and unitnya kita ganti ke menjadi nomor divisinya 7, nomor of subdivisionnya 0. Kemudian resizingnya kita ganti ke adjust weight, dan untuk divisinya kilometer. Terus masuk ke simbol, kita ganti Times New Roman. Format New Roman. Kemudian di labelnya kita ganti dari KM, dan number and marks frekuensinya menjadi division, dan frekuensi menjadi division. Lalu kita apply, dan kita pada bagian skala kita masuk ke properties terlebih dahulu. Di sini kita bisa mengatur skala unitnya, mana untuk division value-nya itu kita bisa bagi nilai skala dibagi dengan 10, dimana 150.000 dibagi 10 menjadi 1,5 km. Apply, kita bisa atur untuk skalanya. Sebelum itu kita bisa masuk ke teks kembali, kita kasih keterangan skala. Dengan ukuran 12 dari simbol, apply. Dan kita bisa masukkan garis batu lagi. Kemudian kita bisa memberi keterangan untuk penyusun data penyusun. Disusun oleh cek simbol bold. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke insert, masuk ke bagian legenda. Di sini kita masukkan keterangan untuk keterangan di peta layout, yaitu dia kontur, kemudian jalan sungai, jalan, batas kecamatan, peta rawan bencana tanah longsor, kemudian batas kabupaten, dan kita bisa next. Untuk legend detailnya kita ganti menjadi keterangan. Lalu kita klik OK, next, finish. Bikin untuk size kita 12.
dan punya time new roman, dan bisa kita next, 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 next. Kemudian kita bisa convert to graphics, dan kita bisa undo kembali. Setelah itu kita bisa memberi keterangan. Pertama itu kita masukkan membuat garis line, guys, simbol, kita masukkan batas kecamatan. Seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi batas kabupaten. Kota. Dan sampai lagi. Langkah selanjutnya kita bisa copy garis bandul kembali dan kita batasi. Di sini kita bisa masukkan keterangan untuk sumber. Ceng simbol. Oke. Yang sumber.
Langkah selanjutnya kita bisa masuk ke bagian rectangle lagi. Terus kita masukkan ataupun plot bagian insert untuk plot tingkat tengah. Properties terlebih dahulu. Di simbolnya kita pilihnya no color dan outline colornya warna hitam. Keturunan 1. Apply. Kemudian masukkan meta insert yang telah kita buat ke dalam ini. Oke, kita ulang lagi. Meta insert kita masukkan kembali ke dalam kotakan insert. Kita ulang lagi. Setelah kita atur insertnya, kita bisa masukkan ke dalam kotakan rectangle yang ada di dalam. Kemudian langkah selanjutnya itu kita masukkan peta insert tadi, kemudian properties, grid, new grid, insert grid, next, tick mark and label, kemudian stylenya menjadi mark state. Oke, kemudian next, properties. Di sini kita ganti ke time New Roman dengan ukuran 5. Terus setelah itu kita ke additional properties. Oke, ke additional properties. Terus dari additional properties kita ganti nama formatnya menjadi 0. Dan kita oke, apply, oke. Kita selesaikan gridnya. Langkah selanjutnya untuk grid merah yang ada di sini kita bisa masuk ke properties terlebih dahulu. Kita masuk ke properties. Di sini kita masuk ke interval. Untuk X dan Y interval kita bisa kita besarkan. Kita besarkan kedua dengan ke 14 atau 12. Apply. Oke. Apply. Kemudian kita bisa menyimpan hasil peta kita ke save as. Kemudian kita simpan dalam bentuk PDF. Oke. Save. Kemudian kita bisa simpan dalam bentuk PDF, kita ekspor map PDF. Oke. Kita simpan di dokumen yang ingin kita simpan. Cukup sekian video sisa informasi lingkungan praktikum kecil acara 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.